Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Hikmah Anzili, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam Malang, dengan NIM 2477262778. Setiap individu tentunya memiliki potensi dan bakat masing-masing yang tidak sama. Mereka memiliki potensi dan bakat yang sangat unik. Bahkan terkadang potensi ini tidak dimiliki oleh anak yang lain. Namun, ketika kita melihat pada masyarakat, potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap individu seringkali kurang dimaksimalkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kurangnya pemahaman dan pengidentifikasian sejak dini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan dan potensi masing-masing. Teori ini disebut dengan teori multiple intelligence atau sering dikenal dengan kecerdasan ganda. Teori multiple intelligence pertama kali dikenalkan oleh psikolog dari Harvard University yang bernama Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau menuangkan pemikiran tentang multiple intelligence pada salah satu bukunya yang berjudul The Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya pada kecerdasan berbahasa, kecerdasan akademik seperti matematika dan lain sebagainya. Tetapi kecerdasan manusia mencakup hal yang lebih luas daripada itu. Kecerdasan bukanlah intensitas tunggal yang bisa diukur melalui tes IQ, tetapi kecerdasan manusia adalah gabungan dari berbagai kecerdasan yang memiliki kombinasi unik yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran, pengalaman, dan kemampuan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam konteks budaya tertentu. Awalnya, Howard Gardner mengidentifikasi ada 7 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian penelitian semakin berkembang dan menjelaskan bahwa ada 9 kecerdasan yang bisa dimiliki oleh manusia. Mari kita bahas satu persatu dari macam-macam jenis kecerdasan ini. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini dimiliki dalam kemampuan berbicara, baik secara lisan maupun tulisan. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik berkecimpung pada dunia penulisan dan penyiaran. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh individu yang mampu berpikir logis, menganalisis pola, dan memecahkan masalah matematis. Individu dengan kecerdasan ini biasanya lebih tertarik pada angka, ilmu pengetahuan, dan eksperimen. Contohnya adalah ilmuwan, insinyur, programmer, dan akuntan. Yang ketiga ada kecerdasan spasial
atau kecerdasan memvisualisasikan sesuatu dalam 3 dimensi. Kecerdasan ini termasuk keterampilan artistik, desain, dan navigasi. Individu dengan kecerdasan ini biasanya menguasai dalam bidang menggambar, mendesain, merancang, dan membaca peta. Contohnya adalah seniman, desain grafis, dan arsitek. Yang keempat, ada kecerdasan kinestetik tubuh, yaitu kecerdasan yang dapat menggerakkan tubuhnya secara terampil untuk mengekspresikan sebuah ide dan perasaan. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam olahraga, tari, atau aktivitas fisik lainnya. Contohnya ada aktor, penari, olahragawan. Yang kelima, ada kecerdasan musikal yang mampu mengenali, menciptakan, dan memproduksi musik. Contohnya penyanyi, pencipta lagu, dan komposer. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal atau kecerdasan untuk kemampuan berkomunikasi dan negosiasi. Contohnya ada guru, konselor, pemimpin, dan juga diplomat. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan untuk memahami diri, baik memahami emosi, kecerdasan untuk memberikan motivasi, dan memahami tujuan hidup. Contohnya para filsuf, para psikolog, dan spiritualis. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan yang dapat memahami dan menghargai dunia alam termasuk flora dan fauna. Contohnya adalah pecinta lingkungan, peneliti lingkungan, petani, dan konservasionis. Yang terakhir, yang kesembilan, ada yang namanya kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini adalah penambahan baru dari teori yang ditemukan oleh Gardner. Kecerdasan ini dimiliki oleh orang yang mampu merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar seperti makna hidup, kematian, dan ekstensi. Contohnya adalah filsuf, teolog, dan pemikir spiritual. Dari kesembilan kecerdasan tersebut, seharusnya kita dapat mengarahkan individu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memaksimalkannya. Karena kecerdasan tidak hanya terpaku pada kemampuan akademik, tetapi bisa bermacam-macam sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Selain itu, kecerdasan juga dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. Namun, di Indonesia sendiri, pendidikan sudah diatur melalui kurikulum pemerintah. Jadi, ketika kita melihat seorang individu memiliki kecerdasan yang tidak tertampung di sekolah, misalnya kecerdasan dalam bermusik, itu bisa diarahkan pada tempat les atau ekstrakurikuler yang sudah disediakan oleh sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari materi yang kami sampaikan terdapat kekurang tepatan, kami mohon masukan
dari para pendengar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.